Yang jelas yang bersangkutan ini mempunyai rasa dendam atau sakit hati karena sering dikata-katai lah ya, berbagai macam kata yang diberikan oleh korban. Dari situ dia merasa tidak terima sih. Yang dari dulu sering ngatain saya, Dina, stres. Sering saya kasih saran tuh marah-marah terus. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Artia. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Desi Lailatul Khairiyah adalah seorang gadis berusia 20 tahun. Putri tunggal dari pasangan Suprapto dan Sulastri, warga Dusun Pagak Desa Bangle, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dari cerita keluarga sejak kecil, Desi Lailatul Khairiyah yang akrab disapa dengan nama Ella ini memang bisa dibilang kurang kasih sayang seorang ayah. Karena sejak masih dalam kandungan sang ibu, Suprapto ayahnya itu sudah tidak mempedulikannya. Saat itu sang ibu yang masih mengandung Ella masih tinggal bersama Mariono, orang tua Sulastri atau kakek dari Ella. Sementara Suprapto ayah Ella, yang lebih dikenal dengan nama Totok, bekerja sebagai pengirim telur ke luar kota, lebih memilih tinggal di rumah kerabatnya daripada pulang ke rumah orang tua Sulastri. Hanya sesekali saja pria itu datang mengunjungi Sulastri yang ada di Kecamatan Ngadiluwih, Kediri. Saat Sulastri melahirkan Ella, Suprapto pun tak peduli. Bahkan biaya lahiran semua ditanggung sendiri oleh Mariono, kakek dari Ella. Sehingga sejak itu pun kebutuhan Sulastri dan Ella ditanggung oleh Mariono. Barulah ketika Ella duduk di kelas 6 SD ayahnya itu muncul, mengakuinya sebagai anak. Kala itu Ella yang memang tidak mengenali Suprapto alias Toto ayahnya, sempat menolak ketika didekati oleh ayahnya itu. Beberapa tahun kemudian ayahnya itu yang sebelumnya tinggal bersama kerabatnya di Blitar, lalu mengontrak sebuah rumah di samping rumah Mariono, kakek Ella. Di rumah itulah Ella mulai tinggal bersama ibu dan ayahnya itu. Tapi semakin hari tabiat asli Suprapto alias Toto ini semakin tampak. Kasar, mudah emosi, bahkan tak segan memukul Ella saat ia marah. Ketika Ella lulus dari sekolah SMK, sifat kasar sang ayah semakin menjadi. Semakin jarang pulang dan tak pernah memberikan uang kepada ibunya Ella. Ella yang tak melanjutkan ke bangku kuliah lalu memilih bekerja di sebuah tempat fotokopian di sekitaran Kecamatan Ngadiluwih. Ella berangkat kerja di pagi hari, lalu siang harinya pulang untuk makan siang, dan kembali lagi bekerja hingga malam pukul 9. Karena kasihan melihat Ella yang harus bolak-balik dari rumah ke tempat kerja dengan sepeda, akhirnya bosnya meminjamkan motor untuk digunakan Ella. Tentu saja Ella senang menerima itu. Dari gajinya yang tak seberapa, Ella pun kemudian menjadi tulang punggung keluarganya, karena ayahnya tetap menjadi sosok yang tidak bertanggung jawab. Yang ada ayahnya Ella itu malah sering meminta uang kepada Ella, jika tidak diberikan akan marah-marah dan memaki-maki Ella. Bahkan Ella pernah diludahi dan dipukul oleh sang ayah. Hubungan antara Ella dengan ayahnya semakin menegang ketika pacar Ella datang ke rumah. Kira-kira 10 hari sebelum sebuah peristiwa naas menimpa gadis itu. Puncaknya pada hari Minggu 2 Juli 2023, Ella yang libur kerja didatangi pacarnya lagi. Karena mereka janjian akan menghadiri undangan pernikahan seorang temannya. Suprapto alias Toto ayah Ella ternyata mengawasi. Lalu keesokan harinya Toto mengajak keponakannya untuk mencari pacar Ella itu, lalu memukulinya. Intinya Toto melarang Ella pacaran dengan pemuda itu. Ella yang sudah kesal dengan ayahnya itu pun lalu melawan. Karena merasa anak gadisnya berani melawan dan tak mendengar nasihatnya, Toto ini pun semakin marah. Rabu siang 5 Juli 2023, Ella pulang ke rumah seperti biasa dengan motor Beat milik bosnya untuk makan siang. Kala itu Sulastri ibunya mengatakan jika akan pergi takziah ke Blitar ke rumah kerabat sang ayah. Sorenya ibunya berangkat ke Blitar bersama Toto ayah Ella. Malam harinya Sulastri ibunya Ella menginap di Blitar, sedangkan Toto ayah Ella kembali ke Kediri sendirian dengan alasan untuk mengambil sesuatu yang ketinggalan di rumah. Barulah Kamis keesokan harinya kembali ke Blitar menyebut Sulastri istrinya, lalu pulang bersama ke Kediri. Tapi sesampainya di rumah Sulastri heran karena tak melihat anak gadisnya itu pulang sama sekali. Sulastri kemudian bertanya pada Totok suaminya itu kemana anak mereka. Yang lantas dijawab oleh Totok jika Ella sudah pergi ke Lamongan karena mendapat pekerjaan di sana.
Bahkan kepada istrinya itu Totok mengatakan jika ia diminta oleh Ella untuk mengambilkan bajunya agar dibawakan ke Lamongan. Mendengar itu Sulastri merasa aneh karena anak gadisnya itu tak pernah mengatakan tentang pekerjaan di Lamongan. Mariono kakek Ella yang curiga pada Totok memintanya agar tidak bisa membawa Ella pulang kembali. Totok yang takut melihat kemarahan bapak mertuanya itu menyanggupi dan berjanji akan membawa Ella pulang. Hingga pada hari Sabtu 8 Juli 2023, keluarga menerima kabar dari kepolisian jika Ella ada di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Awalnya keluarga mengira jika Ella sedang sakit hingga harus dirawat di rumah sakit. Tapi sesampainya di rumah sakit barulah keluarga tahu jika gadis itu ternyata ditemukan telah tewas dengan keadaan yang mengenaskan. Bermula saat siang hari Kamis 6 Juli 2023, seorang warga bernama Imam Hanafi, warga desa Bulu Pasar, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri, yang melihat saluran irigasi air di sawahnya tampak kecil kemudian memeriksa. Ketika itu Imam melihat ada bungkusan karung berwarna putih terikat rapi, tampak terendam menyumbat saluran air. Imam mengira karung itu berisi sampah, lalu memindahkannya ke pematang sawah agar tak menghambat aliran air. Sejak itu para petani yang lewat pun melihat karung itu, tapi tak ada yang curiga. Hari Kamis dibiarkan, hari Jumat pun dibiarkan. Hingga pada hari Sabtu 8 Juli seorang warga bernama Syafi'i yang sedang merumput merasa penasaran dengan isi karung itu. Ketika itulah tercium bau busuk yang menyengat. Sembari menutup hidung, Syafi'i mencoba melubangi sedikit karung itu. Dan betapa kagetnya Syafi'i ketika dilihatnya ada kaki yang menyembul. Ia pun lalu berteriak memberitahukan kepada warga yang lain yang seketika menjadi gempar. Hingga kemudian polisi pun datang melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan awal, korban dalam keadaan meringkuk dengan tangan dan kaki terikat, memakai kaos putih dengan celana pendek coklat. Setelah jasad dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri, barulah diketahui identitas korban atas nama Desi Lailatul Khairiyah, berusia 20 tahun, warga dusun Pagak, Desa Banglai, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang diyakini telah menjadi korban pembunuhan. Kabar kematian Ella ini pun sempat membuat geger warga sekitar tempat tinggalnya dan juga teman-temannya. Semua orang tak menyangka gadis yang dikenal baik dan bekerja keras itu meninggal dengan cara yang mengenaskan. Sementara polisi melakukan penyelidikan, keluarga Ella justru menaruh curiga pada sosok Suprapto alias Toto, ayah Ella. Karena ayahnya itulah yang diyakini bersama korban terakhir kali dan menghilang setelah pamit untuk menyusul Ella ke Lamongan. Di sisi lain, Suprapto alias Toto, ayah Ella ternyata memang dalam ketakutan atas ulahnya sendiri. Karena memang Toto lah yang menghilangkan nyawa anak kandungnya itu karena merasa sakit hati. Merasa stres ketakutan atas ulahnya, Toto yang sedang dalam pelarian membeli racun potas yang rencananya akan digunakan untuk mengakhiri semuanya. Pria 53 tahun itu juga sudah menulis surat wasiat sebagai persiapan jika nanti dirinya sudah tiada. Tapi sebelum rencana itu tercapai, Toto lebih dulu dibekuk oleh polisi setelah sepekan dalam pelariannya. Dari pengakuan Suprapto alias Toto, ayah korban, motifnya melakukan pembunuhan terhadap putri sematawayangnya itu lantaran sakit hati. Ia merasa anaknya itu sering menghinanya dengan kata-kata kasar, kerap membantah, bahkan mengatainya orang stres. Masih menurut Toto, putrinya itu berani melawan karena dipengaruhi oleh ibunya. Sulastri ibu Ella pun kerap memaki-maki Toto, disebut kerbau dan tak bisa memberikan uang. Padahal menurut Toto ia memberikan uang meskipun sedikit. Hanya saja dari dulu katanya Sulastri atau istrinya itu selalu marah, tak terima dan selalu menghinanya. Sakit hati, Pak. Itu sering, yang dari dulu sering ngatain saya, sering dina, stres, sering saya kasih saran itu marah-marah terus. Dari keterangan Toto, pembunuhan itu terjadi pada Rabu malam 5 Juli 2023 ketika istrinya menginap di Blitar. Saat itu Ella atau korban putrinya yang baru pulang kerja sekitar pukul 9 malam sedang berganti pakaian di kamarnya. Ketika itu Toto langsung masuk menarik tangan Ella. Menerima perlakuan seperti itu Ella pun marah dan berteriak. Ia berusaha melawan. Lalu dibekap dan dicekiknya korban yang membuatnya jatuh, kepalanya terbentur lantai lalu pingsan. Nah, saat Ella berteriak itu sebenarnya salah seorang pamannya mendengar. Tapi ketika itu si paman yang bersiap untuk berangkat ke pengajian tak terlalu memperhatikannya karena mengira ada Sulastri ibu Ella di rumah itu. Si paman tidak tahu jika ketika itu ibu Ella sedang menginap di Blitar.
Dari pengakuannya di awal, setelah putrinya itu pingsan lalu dibopongnya ke kamar mandi. Di kamar mandi itulah ayahnya atau si pelaku ini menggauli putri kandungnya sendiri. Setelah puas melakukan aksi bejatnya, saat itu Ella sempat sadar tapi kemudian dicekik lagi oleh pelaku. Barulah kaki dan tangannya diikat, lalu tubuh lemah itu dimasukkan ke dalam karung dan diikatnya dengan rapi. Tapi kemudian dari rekonstruksi diketahui, jika persetubuhan dilakukan pelaku bukan di kamar mandi, tapi di kamar korban usai dicekik pelaku hingga pingsan. Selain itu lalu juga terungkap, jika pelaku juga sempat mengambil perhiasan korban, lalu dimasukkan ke dalam karung dengan kondisi masih bernafas, mulut dilakban, tangan kaki terikat. Dari hasil pemeriksaan forensik, korban dinyatakan meninggal akibat paru-parunya kemasukan air, yang berarti korban masih dalam keadaan hidup saat ditenggelamkan di perairan irigasi tempatnya ditemukan. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita beberapa barang bukti, yakni 1 ponsel Android milik korban, motor, dan perhiasan milik korban. Suprapto alias Toto berusia 54 tahun. Ayah kandung korban ini lantas divonis dengan hukuman penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada 7 Maret 2024. Karena terbukti bersalah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga, pasal 286 KUHP tentang persetubuhan, dan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan.